يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti keimanan seorang muslim sahabat ya adalah mencintai ahlul bait, yaitu keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai ahlul bait itu merupakan pilar kesempurnaan iman seorang muslim tentunya. Dan pernyataan cinta kepada ahlul bait ini sahabatnya sekarang tidak hanya datang dari kalangan ahlus sunnah semata, akan tetapi juga didengungkan oleh beberapa kelompok ahlul bid'ah seperti Syiah dan sealiran dengan mereka. Dan yang mereka lakukan itu sebenarnya dalam rangka mengelabuhi dan menipu umat Islam, sehingga mereka bingung dan tidak mengenal kebejatan dan kebencian mereka terhadap ahlul bait, khususnya Syiah Rafidah, dalam mempropagandakan pernyataan cinta mereka kepada ahlul bait, sehingga seakan-akan mereka lah satu-satunya kelompok yang paling mencintai ahlul bait tersebut. Untuk menjawab kebingungan ini sahabatnya, maka perlu adanya pembahasan tuntas tentang perbedaan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah di dalam menempatkan kedudukan ahlul bait, serta siapakah yang sebenar-benarnya mencintai ahlul bait dan siapakah justru yang membenci ahlul bait tersebut. Seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini sahabat ya, yang mana banyak di Indonesia mengaku keturunan ahlul bait, padahal mereka sebenarnya sahabatnya membenci ahlul bait tersebut. Dimana di sini dua sosok ahlul bait yang fenomenal, yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia tentunya, yaitu Habib Al-Jufri dan Habib Umar bin Hafiz, yang mana kedua tokoh ini sangatlah dibanggakan di Indonesia ini. Namun sahabatnya, jika kita tinjau tentang nasab mereka, tentu banyak sekali orang-orang yang mengkritik tentang nasaban mereka berdua ini. Salah satunya yaitu bagaimana mereka cara beribadahnya dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Tentu saja ini bertolak belakang sahabatnya dengan cara ibadahnya ahlus sunnah wal jamaah untuk mencintai para ahlul bait tersebut. Yang mana di sini saya akan menampilkan sebuah video terkait sholawat yang dilakukan oleh orang Syiah dan dilakukan juga oleh para ahlul bait ini. Seperti contohnya sholawat Madad ya Husain ini sahabatnya. Dan ternyata sholawat ini juga dilakukan oleh kedua Habib ini, yaitu Habib Al-Jufri dan Habib Umar bin Hafiz. مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين، مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين. حسين وحسين مني، انا من حسين وحسين مني، انا من حسين وحسين مني، انا من حسين وحسين مني. أني ينكر وصلتني المدد يا حبيب الله، المدد يا رسول الله. Dan tidak heran lagi sahabatnya, mengapa Habib Al-Jufri ini jelas membela orang Syiah. Dan di dalam salah satu video beliau ini ternyata tidak mengkafirkan orang Syiah. Yang jelas-jelas orang Syiah itu memang sudah bukan dari bagian Islam sahabatnya. لن أكفر الشيعة، أرفض. أي واحد شيعي وقف هو بنفسه وتكلم على أم المؤمنين عائشة وطعن في عرضها، كافر. واحد وقال أحسنت، واحد قال أن القرآن ناقص، كافر. لكن هذا صدقوني الفقير إلى الله، قرأت أمهات كتب الشيعة، بيننا وبين إخوتنا من الشيعة خلافات جذرية حتى في الاعتقاد، لابد نكون صادقين مع بعضنا ونتعلم أن نستطيع أن نتعايش مع الاختلاف. أما أن نتحدث عن أننا واحد في الرؤية، لا نكذب على أنفسنا. معنى هذا أن سنربي أجيالا لا تستطيع أن تتعامل إلا مع اتحاد الرؤية، والرؤية ليست متحدة من حيث أمور جوهرية. نحن لا نعتقد بالإمامة، معتمد اخوتنا من الشيعة الاثنى عشرية ان الامامة من اصول الدين، هي عندنا ليست على هذا النحو. أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان
وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار. أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله. رسول الله صلى الله. Dan terkait masalah salawat Madad ya Husain tadi, sahabatnya, memang salawat itu jelas-jelas salawat penuh dengan kesyirikan. Di dalam makna salawat tersebut mengkhususkan yaitu Husain putra Ali radhiyallahu anhu, yang mana mereka meminta pertolongan kepada Husain, atau di garis bawahi bisa juga disebut dengan bertawasul, sahabatnya. Jelas ini perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena bertawasul kepada orang yang sudah mati jelas itu tidak ada manfaatnya, sahabatnya. Karena di dalam Islam bertawasul itu memang boleh, dan ada 3 cara untuk kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, yang sering kita baca yaitu di dalam Al-Qur'an, sahabatnya. Contohnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Khaliq, dan seterusnya. Dan tawasul yang kedua yang diperbolehkan itu tawasul kepada amal soleh kita, sahabatnya. Dalil tentang masalah ini yaitu di dalam surat Al-Kahfi, yang mana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu mereka bertawasul dengan amalan-amalan mereka. Dan terakhir yaitu bertawasul dengan orang yang soleh tapi masih hidup, dan itu memang diperbolehkan dalam Islam. Dan menyangkut masalah salawat Hadad Al-Husain tadi, sahabatnya, memang jelas ini kesyirikan. Yang jelas-jelas kita bertawasul kepada Rasulullah SAW tidak boleh, apalagi ini bertawasul kepada Husain, yaitu putra Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Artinya madad ini bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla, bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi doa-doanya. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, Ilahi, Maulaya. Subhanallah. Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau minta, minta sama aku. Subhanallah. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita oke bertawasul dengan Rasulullah SAW dengan baca salawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa salawat nggak akan diangkat. Kita bersolawat, tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Nah, mereka madad ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Karim bagaimana doa-doa para Nabi, yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadih. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ji'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi, ketika selesai bangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Tuh tawasul yang diajarkan, Rabbana, Rabb kami. Jamaah, Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Nah, seorang mukmin, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia banyak bersalawat, tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Nah, tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh. Bukan seperti sekarang, orang mau kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi kemudian bangun lagi, kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi hidup di kehidupan yang berbeda, di alam barzakh sana. Yang alam barzakh itu kita tahu berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madad ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu termasuk meminta kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang dilarang, masuk kepada syirik bisa jadi. Maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu, tolong dipelajari kembali, dilihat, dicontoh Rasul SAW. Kalau Nabi memang mengamalkan, ya kita amalkan. Ya perintah Nabi ngomong suruh madad ya Rasulullah, ya udah kita amalkan. Tapi kalau Nabi tak suruh, kenapa kita pakai? Allah tak suruh, kenapa kita amalkan? Apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya?
Dan doa-doa sudah ada contohnya. Ketika sholat doanya apa? Rabbil firli warhamni. Subhanallah. Ketika istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma, subhanallah. Itulah tawasul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka contoh kita di sanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan, nggak ada, ya tak perlulah. Bahkan itu berbahaya buat agama kita.